Kita semua merasa kalau kita adalah orang yang baik. Jadi ketika ada orang yang datang meminta tolong, kemungkinan besar kita akan membantunya, apalagi jika kita kenal orang tersebut. Padahal mungkin saja ketika kita bilang iya, di dalam hati kita sebenarnya ingin bilang tidak. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita percaya ketika kita bilang iya ketika ada orang yang meminta tolong, maka ini adalah cara kita menjaga hubungan sosial tersebut. Sebaliknya, jika kita bilang tidak, kita takut mengecewakan ekspektasi orang lain kepada kita. Kita takut ketika kita bilang tidak, orang lain jadi tidak suka dengan kita. Misalnya ketika kamu diundang ke sebuah pesta tapi kamu tolak. Kamu takut mungkin saja lain kali kamu tidak akan diundang lagi. Jadi reputasi merupakan salah satu aspek penting yang sangat kita perhatikan sebagai manusia. Kita tentunya ingin orang yang kita kenal punya impresi yang baik soal kita. Kita ingin orang lain bilang kita ramah. Kita ingin mereka bilang kita kompeten. Kita ingin mereka bilang kita baik. Jadi kita berusaha sekeras mungkin untuk menciptakan image itu di benak orang lain. Tentunya hal ini bertentangan dengan kata tidak. Jika kita bilang tidak dalam situasi tertentu, mungkin saja kita jadi dianggap sombong, dianggap tidak kompeten, dianggap tidak mau menolong, dan sebagainya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau bilang tidak kepada orang lain itu nggak mudah. Misalnya saja kamu ingin menolak tambahan pekerjaan dari bos yang berada di luar job desk kamu. Atau ada orang yang ingin meminjam uang. Bagaimana cara kita untuk merespon ketika seseorang minta waktu, energi, dan sumber daya kita yang berharga? Pada tahun 1920-an, seorang tentara Inggris yang ditugaskan di Myanmar bekerja sebagai Indian Imperial Police Force. Suatu pagi, dia mendapat telepon kalau ada seekor gajah yang sedang ngamuk dan memporak-porandakan pasar. Ketika berada di sana, tentara ini diberitahu kalau si gajah sudah membunuh seorang pria dan merusak properti di sana. Dia lalu diminta oleh para warga di sana untuk menembak gajah tersebut agar berhenti. Tapi di dalam hatinya, tentara itu tidak ingin menembak gajah tersebut. Dia tidak merasa kalau menembak gajah itu adalah pilihan yang tepat. Tapi kondisinya saat itu, dia dikelilingi oleh 200-an warga desa dan dia merasa tidak punya pilihan lain. Masyarakat desa berharap si tentara menyelesaikan kesulitan mereka dengan membunuh si gajah. Ini adalah sebuah kisah fiksi yang ditulis oleh seorang penulis Inggris bernama George Orwell dan mungkin saja menggambarkan yang kita jalani sehari-hari. Ketika kita diminta sesuatu oleh orang lain, apakah kita menurutinya, berkompromi, atau menolaknya? Ini adalah pilihan yang kita ambil sehari-hari. Setiap harinya, kita mungkin saja dibombardir dengan begitu banyak permintaan, undangan, dan perintah. Atasan kamu ingin kamu mengerjakan sebuah tugas. Komunitasmu mengajak kamu untuk menjadi sukarelawan. Teman kamu mengajak kamu untuk ketemuan. Nah, tentunya kamu tidak bisa penuhi semuanya, kan? Jadi, apakah ada cara yang lebih baik? Ada sebuah riset yang menarik. Jadi peneliti melakukan eksperimen sejauh apa seseorang akan bilang iya pada sebuah permintaan yang terdengar tidak masuk akal dari seorang asing. Saking sulitnya seseorang bilang tidak, mereka bisa saja bilang iya pada orang asing yang meminta mereka untuk bermain sepak bola di halaman belakang rumahnya, meminjam kartu kreditnya, dan sebagainya. Ini membuktikan kalau kita secara alamiah tidak terprogram untuk bilang tidak. Efeknya justru lebih kuat ketika orang yang meminta sesuatu dari kita masuk dalam kategori kenalan. Secara hubungan sosial, kita tidak terlalu dekat tapi tidak terlalu jauh. Jadi karena hubungan ini terlihat rapuh, kita cenderung untuk bilang iya pada permintaan orang tersebut. Siapa orang ini? Misalnya rekan kerja, anggota komunitas kita, tetangga, dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang mungkin saja sulit kita tolak. Beda cerita dengan orang yang kita kenal baik, misalnya sahabat, pasangan, atau bahkan keluarga kita. Ketika mereka minta sesuatu tapi kita bilang tidak, tanpa kita sadari, kita tetap merasa hubungan ini aman. Karena kamu yakin kalau jawaban tidak tersebut tidak akan merusak hubungan yang kamu miliki sekarang. Sama halnya dengan orang asing. Ketika orang asing meminta sesuatu, kita mungkin lebih nyaman untuk bilang tidak. Karena kita tidak punya hubungan apa-apa dengan orang tersebut. Orang yang berada di kelompok tengah inilah yang sulit untuk diberikan jawaban tidak. Ada sebuah fenomena kultural yang sering terjadi disebut sebagai stadium proposal.
Kamu pasti sering lihat di mana ada seorang pria yang melamar pasangannya di sebuah acara besar. Entah itu konser, pertandingan tertentu, dan sebagainya. Bayangkan betapa besar tekanan si wanita ketika dilamar di posisi tersebut. Dilihat banyak orang, apalagi momen tersebut ditangkap oleh kamera, lalu disiarkan langsung di layar stadium. Tentu saja wanita itu mungkin akan sangat sulit bilang tidak. Atau bahkan bilang saya pikir-pikir dulu saja mungkin sulit diucapkan. Karena di momen itu dia diharapkan untuk bilang iya. Pasangannya berharap dia bilang iya, begitu juga ribuan atau bahkan puluhan ribu orang yang ada di stadium itu juga berharap wanita itu bilang iya. Inilah yang mungkin terjadi setiap harinya. Ketika seorang minta sesuatu pada kita, mungkin efeknya tidak sedramatisir ini. Tapi di dalam pikiran kita sendiri, kita ibaratnya berada di dalam sebuah spotlight dan kita diminta memberikan jawaban yang diinginkan oleh orang lain. Perlu kita sadari, ketika kita bilang tidak, kita justru akan merasa jauh lebih baik daripada kita bilang iya pada sebenarnya kita nggak mau. Kenapa? Mungkin kita merasa kalau kita bilang tidak pada orang lain, kita jadi merasa bersalah dan nggak enak. Tapi ketika kita bilang iya, kita mungkin saja jadi benci kepada orang tersebut karena kita merasa kita terjebak dalam situasi yang tidak kita inginkan. Ya karena dia. Ketika kita bilang tidak pada hal yang tidak ingin kita lakukan, kita justru merasa percaya diri, memegang kendali, dan punya kuasa. Tapi ketika kita bilang iya pada hal sebenarnya tidak, kita merasa tidak berdaya. Disitulah yang membuat kita sangat kesal. Jadi perlu diingat, lain kali sebelum bilang iya pada hal yang sebenarnya tidak ingin kamu lakukan, dampaknya bukan hanya buruk bagi kamu pribadi, tapi bagi hubungan yang kalian jalani berdua. Analoginya gini. Ketika kamu bilang iya pada hal yang tidak kamu sukai, maka ibaratnya kamu sedang menerima tumpukan sampah. Nah sekarang kamu harus putar otak. Harus diapain nih tumpukan sampah tersebut? Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.